Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Istiqamah Damayanti dengan NIM 191134-2008, yang kedua Rahmawati dengan NIM 191134-2009, yang ketiga Alfikira Amrullah dengan NIM 191134-2012, dan yang keempat Hardianti Rizal dengan NIM 191134-2017 akan mempresentasikan beberapa topik dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Nah, adapun pokok materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, kedudukan garis lurus dan bidang rata yang akan dibawakan oleh Istiqamah Damayanti, yaitu saya sendiri. Yang kedua, garis lurus memotong dua garis lurus yang akan dibawakan oleh Saudari Hardianti Rizal. Dan yang ketiga, jarak antara dua garis lurus yang akan dibawakan oleh Saudari Alfikira Amrullah dan Rahmawati. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu kedudukan garis lurus dan bidang rata. Kedudukan garis lurus dan bidang rata dapat dilihat dari vektor arah garis dan vektor normal bidang, serta bagaimana kuasa titik pada bidang. Nah, terdapat 3 kedudukan garis lurus dan bidang rata. Yang pertama, garis sejajar dengan bidang rata. Yang kedua, garis tegak lurus dengan bidang rata. Yang ketiga, garis terletak seluruhnya pada bidang rata, yaitu garis sejajar dengan bidang rata. Nah, di mana diketahui persamaan umum garis G yaitu seperti pada slide, dan persamaan umum bidang yaitu seperti berikut. Nah, di mana dari persamaan garis kita dapat melihat bahwa vektor arah dari G adalah A, B, C, atau biasa dilambangkan dengan vektor A. Lalu vektor normal bidang H, misalnya vektor N, A, B, C. Nah, kapan dikatakan garis sejajar dengan bidang? Yang pertama, jika vektor A dikalikan dengan vektor N itu sama dengan 0, atau A kecil dikali A besar ditambah B kecil kali B besar ditambah C kecil kali C besar sama dengan 0. Dan yang kedua, jika kita substitusikan titik pada G yaitu X, Y, Z, yaitu X1, Y1, Z1 ke dalam persamaan bidang H, di mana X diganti dengan X1, Y diganti dengan Y1, dan Z diganti dengan Z1. Maka nilainya tidak sama dengan 0 atau titik pada G ini tidak pada H, atau secara geometris gambarnya seperti berikut. Misal, G sejajar dengan H yang melalui suatu titik yaitu X1, Y1, dan Z1. Jadi, dia tidak sama dengan 0 karena berada di luar bidang rata. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, kita bisa katakan bahwa garis sejajar, maka dapat dikatakan garis lurus sejajar dengan bidang. Nah, selanjutnya, garis tegak lurus dengan bidang rata. Sama halnya dengan kedudukan sebelumnya yang menggunakan persamaan vektor dan persamaan bidang. Nah, di sini kita juga menggunakan persamaan yang sama. Nah, yang mana dari persamaan tersebut kita dapat katakan bahwa garis tegak lurus dengan bidang rata jika vektor arah garis lurus sama dengan vektor normal bidang rata, atau apabila kita membandingkan antara vektor arah dan vektor normal bidang, didapatkan A kecil per A besar sama dengan B kecil per B besar sama dengan C kecil per C besar sama dengan mu, atau vektor A per vektor N sama dengan mu. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut, terlihat bahwa G tegak lurus pada bidang H. Nah, yang selanjutnya, garis terletak seluruhnya pada bidang rata. Nah, sama halnya dengan kedudukan pertama dan kedua. Pada kedudukan ketiga juga menggunakan persamaan
vektor dan persamaan bidang yang sama. Nah, kapan dikatakan garis terletak seluruhnya pada bidang rata? Nah, sama halnya pada kedudukan yang pertama tadi, yaitu kita cek dulu perkalian antara vektor tadi, yaitu vektor normal bidang, apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Nah, apabila sama dengan 0, maka garis terletak seluruhnya pada bidang. Nah, syarat kedua, bedanya dengan garis sejajar pada bidang. Kalau garis pada bidang itu berarti titik pada G jika dimasukkan ke dalam bidang nilainya sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh soal berikut. Nah, tentukan kedudukan garis dan bidang jika di mana persamaan garis G adalah G sama dengan X per 2 sama dengan Y tambah 1/4 sama dengan Z tambah 3/5, dan persamaan bidang yaitu 4X tambah 8Y tambah 10Z kurang 7 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tentukan dulu vektor arah dari garis dan vektor normal pada bidang. Nah, dari persamaan garis ini dapat kita lihat bahwa vektor garis G adalah 2,4,5. Lalu dari persamaan vektor normal bidang H dapat kita peroleh 4,8,10. Dapat kita lihat antara vektor arah garis dengan vektor normal bidang merupakan suatu kelipatan di mana H merupakan kelipatan dari G, sehingga vektor A per vektor N sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10 sama dengan 1/2. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan antara G dan H yaitu G memotong tegak lurus pada H. Selanjutnya kita cari titik potong garis pada H, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan bidang H. Nah, pertama kita mengubah bentuk persamaan garis G menjadi X sama dengan 2 dikali lambda, Y sama dengan min 1 tambah 4 lambda, Z sama dengan min 3 tambah 5 lambda. Lalu disubstitusikan ke persamaan H. Nah, lalu didapatkan nilai 4X tambah 8Y tambah 10Z kurang 7 sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai X-nya itu menjadi 4 dikali 2 lambda tambah 8 kali min 1 tambah 4 lambda tambah 10 kali min 3 tambah 5 lambda dikurang 7 sama dengan 0. Dapatkan 8 lambda kurang 8 tambah 32 lambda dikurang 30 ditambah 50 lambda dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai lambda yaitu sama dengan 1/2. Lalu nilai lambda ini kita substitusikan ke nilai persamaan ini, X sama dengan 2 lambda dan seterusnya, sehingga didapatkan nilai X itu sama dengan 1, nilai Y sama dengan 1, dan nilai Z sama dengan min 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Rizal akan melanjutkan materi dari pemateri pertama tadi, di mana materi kedua ini dengan judul garis lurus memotong dua garis lurus lain. Terdapat G1 di mana V1-nya sama dengan 0 dan G2-nya terdapat P2 sama dengan 0 sama dengan U2. Maka persamaan umum dari garis lurus G yang memotong G1 dan G2 yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 sama dengan U1 ditambah mu U2. Mari kita lihat contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,-1,1.
di mana titik ini kita misalkan dengan X, Y, Z. Di mana G1 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0 sama dengan Y ditambah 2Z. Serta G2-nya itu X ditambah 3Z sama dengan 4, 2X ditambah 5Z sama dengan 8. Penyelesaiannya, kita misalkan V1-nya di G1 itu sama dengan 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0, dan V2-nya yaitu 0 sama dengan Y ditambah 2Z. Di mana G2-nya kita misalkan U1, di mana U1-nya itu sama dengan X ditambah 3Z sama dengan 4, dan U2-nya itu sama dengan 2X ditambah 5Z sama dengan 8. Maka persamaan umum yang kita pakai adalah rumus yang tadi, yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 sama dengan U1 ditambah mu U2. Untuk lebih mempermudah kita dalam mengerjakan, kita mencari terlebih dahulu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Di mana persamaannya yaitu 2X ditambah Y dikurang 4 ditambah lambda dalam kurung Y ditambah 2Z sama dengan 0. Maka kita kasih masukkan nilai X ditambah Y X, Y, Z-nya tadi, di mana 2 dikali 2 ditambah min 1 dikurang 4 ditambah lambda dalam kurung min 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 0. Maka 4 ditambah min 1 dikurang 4 ditambah lambda kali 1 sama dengan 0. 4 kurang 5 ditambah lambda sama dengan 0. Min 1 ditambah lambda sama dengan 0. Maka lambdanya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari U1 ditambah mu U2 sama dengan 0-nya. Maka kita pakai persamaan G2-nya tadi, di mana X ditambah 3Z dikurang 4 ditambah mu dalam kurung 2X ditambah 5Z dikurang 8 sama dengan 0. Di mana kita kasih masukkan nilai yang X, Y, Z tadi. Maka 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang 4 ditambah lambda dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 dikurang 8 sama dengan 0. Maka 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah mu dalam kurung 4 ditambah 5 dikurang 8 sama dengan 0. 1 ditambah mu kali 1 sama dengan 0. 1 ditambah mu sama dengan 0. Maka mu yang didapat sama dengan min 1. Maka didapatlah lambda sama dengan 1 dan mu nya itu sama dengan min 1. Persamaan yang diminta yaitu X ditambah Z sama dengan 2 dan X ditambah 2Z nya itu sama dengan 4. Terima kasih. Jarak antara dua garis lurus. Bila G1 dan G2 sejajar. Poin pertama, pilihlah sebarang titik P pada G1. Kedua, buatlah bidang rata W melalui titik P dan tegak lurus G1 yang dengan sendirinya juga tegak lurus G2. 3. Tentukan Q titik tembus G1. Dan yang keempat, panjang PQ adalah jarak G1 pada W dan G2. Contoh soal, tentukan jarak garis lurus G1 yaitu X kurang 2 per 2, Y per 3, dan Z kurang 2 per 1. Sedangkan G2 sama dengan X kurang 2, Y kurang 4 per 3, dan Z kurang 8 per 1. Kita masuk pada penyelesaian. G1 sejajar dengan G2. Pilihlah titik P 2,0,2 pada G1. Persamaan bidang W melalui titik P dan tegak lurus G1. Di mana W sama dengan 2 dikali X kurang 2 ditambah 3 dikali Y kurang 0 dan Z kurang 2 sama dengan 0. Menghasilkan 2X kurang 4 ditambah 3Y dikurang 0 ditambah Z kurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya 2X ditambah 3Y ditambah Z dikurang 6 sama dengan 0 untuk persamaan 1. Mencari titik Q yaitu titik tembus G1 pada W. G1 dapat kita tuliskan dalam persamaan parameter
di mana X sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 4 ditambah 3 lambda, dan Z sama dengan 8 ditambah lambda untuk persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga menghasilkan 2 dikali 2 lambda ditambah 3 dikali 4 tambah 3 lambda, dan ditambah 8 ditambah lambda dikurang 6 sama dengan 0. Maka hasilnya 4 lambda ditambah 12 ditambah 9 lambda ditambah 8 ditambah lambda dikurang 6 sama dengan 0, sehingga hasilnya 14 lambda ditambah 14 sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai lambda, kita pindah ruaskan 14 ke kiri, maka hasilnya 14 lambda sama dengan minus 14 dan lambda sama dengan minus 1. Jadi Q minus 2 dikurang 1 Q sama dengan minus 2, 1,7, berarti jarak G1 dan G2 adalah akar minus 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan akar 42. Sebelumnya saya ingin jelaskan untuk Q minus 2,1,7 itu didapat dari nilai G2 yang dapat ditulis dalam persamaan parameter dengan menggantikan atau mensubstitusikan nilai lambdanya yang telah diperoleh, yang seperti X 2 lambda artinya 2 dikali minus 1, Y 4 ditambah 3 lambda menghasilkan 4 ditambah 3 dikali minus 1, dan Z ditambah lambda adalah 8 ditambah. Nah, selanjutnya bagaimana sih jika kedua garis G1 dan G2 itu bersilangan? Gambarnya bisa kita lihat pada layar. Nah, adapun cara untuk menghitung jarak antara garis G1 dan G2 yang bersilangan, yang pertama adalah buat bidang rata W yang melalui G1. Kemudian, kita pilih sembarang titik P pada G1 dan sejajar pada G2. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan jarak P ke bidang W, yang merupakan jarak antara G1 dan G2. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Nah, soalnya itu berbunyi, tentukan jarak dan persamaan garis hubung terpendek dari sumbu Z ke garis lurus G2, yaitu X sama dengan negatif Y ditambah 1 sama dengan negatif Z. Nah, penyelesaiannya yaitu perlu diketahui bahwa sumbu Z mempunyai persamaan untuk G1 yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, adapun untuk garis G2 yaitu X tambah Z sama dengan 0 diperoleh dari X sama dengan negatif Z. Jika kedua ruas ditambah Z, maka diperoleh X tambah Z sama dengan 0. Kemudian X tambah Y kurang 1 sama dengan 0 diperoleh dari X sama dengan negatif Y ditambah 1. Jika kedua ruas ditambah Y kurang 1, maka diperoleh hasil yaitu X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian bidang W melalui titik G berbentuk X ditambah lambda Y sama dengan 0 itu sejajar dengan G2. Itu artinya 1, lambda, 0 dikali negatif 1,1,1 sama dengan 0. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai lambda sama dengan 1. Jadi, W sama dengan X ditambah Y sama dengan 0. Karena nilai lambdanya bernilai 1. Kemudian kita pilih sembarang titik P pada G2. Jadi, jika kita mengambil nilai X sama dengan 0, maka nilai Z sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 1.
atau titik P ini berada pada koordinat 0,1,0. Sehingga dapat diketahui, dapat dirumuskan bahwa jarak ke W sama dengan 0 adalah D sama dengan 1 dikali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 per akar 2. Jika dirasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, adapun untuk G3 yaitu merupakan garis hubung terpendek antara G1 dan G2. Untuk bidang U melalui G2 dan tegak lurus terhadap W dapat diketahui dengan X tambah Y ditambah lambda dikali X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Sehingga 1 ditambah lambda X dikurang lambda Y ditambah Z dikurang X sama dengan 0. Serta 1 ditambah lambda, 1, dikali 1, 1,0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa nilai lambda sama dengan negatif 1/2. Berarti U sama dengan 1/2X dikurang 1/2Y ditambah Z ditambah 1/2 sama dengan 0. Jika kedua ruas dikali 2, maka diperoleh X dikurang Y ditambah 2Z dikurang 1 sama dengan 0. Jadi adapun titik tembus sumbu Z pada U yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah Z sama dengan min 1/2 sehingga koordinatnya yaitu 0,0, min 1/2. Garis G1 melalui R dan vektor arahnya yaitu normal dari W berarti G3 yaitu X, Y, Z sama dengan 0,0, min 1/2 ditambah lambda dikali 1,1,0 atau X sama dengan Y dan Z sama dengan min 1/2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.